Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusy Fahmawati, NIM 7211419057. Saya dari Akuntansi D 2019 akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, tepatnya pada bab 1, yaitu pengantar sistem informasi. Untuk yang pertama yaitu sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga mengalami evolusi dari sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah sistem informasi ada 3. Yang pertama, evolusi peranti keras komputer. Yang kedua, komputer berukuran kecil. Yang ketiga, hukum Moore. Untuk yang pertama yaitu evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculating atau disingkat dengan ENIAC merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. McLeod dan J. Presper Eckert. Univac 1 pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus Amerika Serikat, pada tahun 1951. 3 tahun kemudian Univac 1 dipasang di sebuah organisasi bisnis, yaitu di General Electric. Selanjutnya yaitu komputer berukuran kecil. Komputer mini merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil yang disebut dengan komputer mikro atau mikrokomputer. Selanjutnya yaitu hukum Moore. Hukum Moore atau Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awal hukum Moore mengatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit yang kita kenal dengan CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memory access acak atau Random Access Memory yang kita kenal dengan RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Selanjutnya yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi. Untuk yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Untuk yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi ini melalui pengguna 2 jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan model sistematis. Yang ketiga ada sistem kantor visual. Sistem awalnya sederhana dan bersifat administratif.
Namun, kini mereka biasanya disebut suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengolahan sendiri atas sebagai tugas-tugas administratif yang membantu para manajer di tahun 1960-an. Kemampuan aplikasi otomatisasi komputer dapat dilakukan di mana saja, melahirkan konsep virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Yang keempat, ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System yang disingkat dengan DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Salah satu contoh adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Output DSS awalnya dihasilkan data suatu basis data relasional dan mencangkup laporan berkala dan kasus serta output dan model-model matematis. Yang kelima, ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis ke seluruh organisasi. Untuk selanjutnya ada pengguna sistem informasi. Pengguna output komputer adalah para karyawan administratif di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersisa bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu peranan informasi dalam pemecahan masalah, manajemen. Yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adalah aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang manajer, merupakan suatu gambaran yang telah disederhanakan. Pekerjaan ini jauh lebih rumit daripada hanya sekadar pemecahan masalah saja. Tahapan pemecahan masalah menurut Simon, pemecahan masalah akan terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Untuk yang terakhir yaitu masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan kapasitas penyimpanan data dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan transmisi, seperti jumlah data yang dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.